Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masih berada di bulan Syawal 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami telah selamatkan jasadmu, telah selamatkan badanmu untuk menjadi peringatan, pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penyampaian kepada kita semua bahwa Allah telah menyelamatkan badan dan jasad Fir'aun dalam rangka supaya itu bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Lalu apa pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam ini? Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari kisah mereka ini. Apa saja itu? Sebelumnya mari kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Yang pertama adalah bahwa di dalam menyampaikan sesuatu kebenaran, ketika ada sebuah ide besar, yang ide besar ini mampu mengubah tatanan yang rusak menjadi tatanan yang lebih baik, maka ini akan mengalami banyak sekali tantangan-tantangan. Dan tantangan yang terbesar biasanya adalah datang dari orang-orang yang punya kekuasaan atau orang-orang yang memiliki kekayaan. Fir'aun adalah orang yang paling menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu kepada para pengemban dakwah, tetaplah istiqomah meskipun begitu banyak tantangan yang kita hadapi ketika menyampaikan kebenaran. Karena nabi-nabi terdahulu, bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun mendapatkan tantangan yang begitu hebat ketika menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua, bahwa Fir'aun adalah orang yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, yang punya kekayaan yang begitu besar, tapi dia menyalahgunakan kekuasaannya, abuse of power, menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan kekayaannya. Untuk apa? Untuk menghalangi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa bersama pengikut-pengikut beliau. Oleh karena ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa ketika kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, yang punya kekayaan, maka jangan sampai kita menyalahgunakannya, apalagi kemudian kita gunakan untuk menghalangi aktivitas dakwah Islam. Kemudian yang ketiga, bahwa kebaikan itu bisa datang dari siapa saja, dari strata mana saja, dari orang yang mungkin kita anggap rendah sampai orang yang mungkin kita anggap mulia. Oleh karena itu, ketika kebaikan itu datang dari siapa saja, maka kita harus menerima kebaikan dan kebenaran itu. Kenapa? Karena jangan kita melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Nabi Musa alaihissalam telah dipandang remeh oleh Fir'aun. Fir'aun menganggap Nabi Musa tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Dia orang biasa. Sementara Fir'aun adalah orang yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, sehingga menganggap dirinya lebih hebat dan lebih mulia dibandingkan Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah bahwa kita ini adalah masyarakat yang kolektif. Kita hidup berdampingan. Maka tentu ketika kita hidup berdampingan, kadang-kadang kita temukan ada orang berbuat salah. Maka disinilah peran kita bagi masyarakat yang lain untuk melakukan upaya saling nasihat menasihati. Menasihat menasihati, kita tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Kita amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesabaran. Kita beramar ma'ruf, nahi mungkar. Kenapa? Karena ketika kita melihat kemungkaran, lalu tidak berusaha untuk kemudian kita cegah,
maka bisa jadi kemungkaran ini akan terus menyebar, akan terus mempengaruhi orang-orang yang bisa saja awalnya tidak ingin melakukan kemungkaran, tapi karena tidak ada yang mencegahnya, maka ini bisa menyebar kemana-mana. Kenapa? Karena setiap kesalahan, setiap keburukan, setiap kemungkaran, ketika ini berlangsung terus-menerus, tidak ada yang berusaha untuk mengoreksinya, maka ini akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa bersama Fir'aun laknatullah alaihi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.